Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Tetap semangat ya meskipun belajarnya di rumah. Pasti kalian asing ya dengan wajah saya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kenalkan, nama Ibu Bumita Madiarani. Kalian bisa panggil saya Bumita. Saya mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember. Alamat rumah saya di Jalan Gajah Mada, Gang Palapa 1, nomor 77. Oh ya, kalau ketemu di jalan jangan lupa disapa ya. Di sini saya tidak sendiri. Saya bersama rekan saya yaitu Ibu Nina. Setelah ini Ibu Nina akan memperkenalkan diri. Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Nina Rami Fajrina. Biar lebih akrabnya, kalian semua bisa panggil saya Ibu Nina. Saya mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember. Alamat rumah saya di Desa Setail, Kecamatan Genteng. Oh iya, selama 45 hari ke depan, saya bersama Ibu Mita akan mendampingi kalian pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga kalian tetap semangat belajar meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung. Oh iya, sebelum memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Oh ya, siapa yang belum absensi hari ini? Jangan sampai lupa ya. Ibu guru juga mau mengingatkan kepada kalian semua untuk tetap jaga kesehatan, keluar memakai masker, hindari kerumunan, rajin-rajin cuci tangan pakai sabun, dan berjaga jarak dengan orang lain. Pada pertemuan yang lalu, kalian belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat? Nah, pada pertemuan yang lalu, kalian belajar tentang teks berita. Nah, pada pertemuan kali ini, kalian akan belajar menyusun teks berita. Supaya lebih paham, Ibu akan menyajikan teks berita. Kalian simak dengan baik ya. Truk muat 20 pekerja perkebunan di Banyuwangi terjun ke jurang, 1 tewas. Sebuah truk mengangkut 20 pekerja perkebunan PT PN terjun ke jurang di Desa Kebon Dalem, Kecamatan Bangurejo, Banyuwangi. 1 orang tewas dan 3 orang mengalami luka berat. Kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 5 WIB, Senin 9 Maret 2020. Kecelakaan tunggal itu merenggut nyawa Siti Komsatun, 63 tahun, Desa Ringin Telu, Kecamatan Bangurejo. Sementara 3 orang lainnya mengalami patah tulang dan lecet-lecet. 1 orang meninggal dunia, 3 orang mengalami luka, patah tulang, dan lecet-lecet, ujar Kapolresta Banyuwangi, Kombes Arman Asmara Syarifuddin kepada detik.com. Menurut keterangan saksi, sopir Mulyono, 48 tahun, warga Desa Kebon Dalem, Kecamatan Bangurejo, tak bisa mengendalikan kendaraannya lantaran truk tersebut mengalami trouble saat berjalan di sekitar TKP. Hingga akhirnya truk tersebut terjun ke jurang hingga terguling. Truk ini untuk mengangkut pekerja perkebunan PT PN. Kita masih melakukan penyelidikan lebih lanjut, pungkas Kapolresta. Sementara Kapolsek Tegal Limo, AKP Bahrul Anam mengatakan usai tak bisa dikendalikan, truk bernopol P8308UY warna kuning itu terjun ke jurang sekitar 6 meter. Kondisi 20 penumpang di dalamnya, sebagian hanya mengalami luka lecet, namun tidak bagi 4 yang lainnya. Yang meninggal itu tergencet bak truk, ada yang patah tulang dan lecet langsung dibawa ke puskesmas terdekat, tambahnya. Truk tersebut, kata Kapolsek, tidak sesuai dengan peruntukannya. Kondisi rusak juga mengakibatkan terjadinya kecelakaan tersebut. Ardian Fanani, Detik News, Senin 9 Maret 2020, 15.04 WIB. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah membaca teks yang Ibu
berikan tadi. Nah, pada berita tersebut, apakah sudah masuk 6 unsur dan 3 struktur dalam teks berita? Apa saja 6 unsur dan 3 struktur teks berita? 6 unsur yaitu ada apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa, dan kapan. Biasanya lebih jelasnya 5W 1H. Nah, kalau 3 struktur teks berita yaitu yang pertama kepala, badan, dan ekor. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan 6 unsur dalam berita. Yang pertama, apa? Pada bagian apa, biasanya kejadian atau peristiwa apa yang diberitakan. Lalu, siapa? Siapa saja yang terlibat dalam suatu kejadian atau peristiwa. Lalu, di mana? Bagian ini menyatakan lokasi atau daerah tempat terjadinya peristiwa. Lalu, kapan? Pada bagian kapan, waktu dari suatu kejadian atau peristiwa yang dilaporkan. Bisa mencakup tanggal, hari, jam, menit, atau umumnya seperti pagi, siang hari, sore hari. Lalu pada bagian mengapa? Pada bagian ini menyatakan alasan mengapa peristiwa atau kejadian yang dilaporkan dapat terjadi. Lalu pada bagian bagaimana? Bagaimana keadaan atau proses terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Yang selanjutnya, 3 struktur dalam teks berita yang meliputi kepala, badan, dan ekor. Pada bagian kepala di sini yaitu bagian orientasi berita, yaitu berisi pembukaan dari peristiwa yang diberitakan dalam teks tersebut. Umumnya penjelasan singkat mengenai berita yang sedang dibahas. Yang selanjutnya bagian badan. Bagian badan ini berisi tentang proses kejadian dari awal sampai akhir berdasarkan peristiwa yang terjadi dan menjelaskan berdasarkan fakta yang ada. Selanjutnya bagian ekor. Bagian ekor ini yaitu sumber berita, yaitu dari mana asal sumber berita tersebut muncul. Nah, kalian sudah tahu kan unsur dan struktur berita. Nah, sekarang coba kalian ingat-ingat kejadian apa yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. Coba kalian mencari data atau mencari informasi yang ada di lingkungan untuk diangkat menjadi sebuah berita. Ibu beri contoh ya, misalnya penumpukan sampah yang berlebihan itu bisa dijadikan berita. Terus sekarang nih lagi rame kan wabah corona. Nah, itu juga bisa dijadikan data. Tapi kalian tidak boleh mengambil di internet ya. Kalian harus beritanya harus diambil dari tempat tinggal kalian sendiri. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham mengenai penugasan kali ini? Ibu jelaskan kembali ya. Anak-anak ditugaskan untuk mencari sebuah kejadian di tempat tinggal kalian. Kemudian kejadian tersebut kalian angkat menjadi sebuah teks berita. Nah, jangan lupa dalam membuat teks berita harus mengandung 6 unsur dan 3 struktur dari teks berita. Kalian pasti tidak lupa kan dengan 6 unsur dan 3 struktur karena sudah dipelajari pada pertemuan yang lalu. Nah, setelah dijelaskan kembali, pasti kalian sudah paham. Apabila ada yang kurang paham, bisa bertanya melalui WhatsApp group. Oh ya, untuk pengumpulannya, kalian bisa tulis di buku tulis, difoto, lalu dikirim ke Google Classroom. Bisa juga diketik dan dikirim di Google Classroom. Oh ya, anak-anak, ada yang lupa. Jangan lupa dicantumkan nama dan alamat tempat tinggal kalian dalam penugasan ya, agar ibu juga bisa mengetahui kejadian apa yang ada di daerah kalian. Nah, gimana? Mudah kan tugasnya? Jangan lupa ya dikerjakan dan dikumpulkan. Tetap semangat. Oh iya, jangan lupa tetap menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Sekian pembelajaran
pembelajaran pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi